Semangat teman-teman. How you doing, man? Changi Airport, waiting for the fighters. Oh, itu pokoknya ditahan karena mungkin nggak tahu lah ada salah apa kan, bawa ke ruang tunggu. Ya akhirnya dipanggil Mr. Suwardi. Saya datang jelasin warna kegargaan mana. Saya bilang Indonesia. Terus ditanyain lagi tujuannya ngapain. Saya bilang berlibur. Jadi Paulo Kobe kan untuk membawa MMA kita ya dikenal juga di luar. Saya melihat pada kesempatan ini kita ada kesempatan gitu karena kita udah berpartner dengan SFC Singapore Fighting Championship. Menurut saya begitu pas ada kesempatan, kenapa nggak kita ambil? Ya, sehingga visi itu bisa menjadi kenyataan juga dan benar-benar bisa membawa MMA kita ya tidak hanya di taraf nasional aja, kita bisa lompat ke taraf internasional gitu. Kalau misalnya kenapa Singapura, simply karena ya kita mengetahui Singapura udah mulai MMA-nya lebih dulu. Tapi kita lihat besok bagaimana latihannya ya. Saya sama Pak Abdi Bakri, sama Pak Francino, sama Max Martino, kita ketemu sama teman-teman dari Singapore Fighting Championship. Ada latihan semua, sudah siap-siap untuk besok. Ada coachnya, ada fighternya dari ex-UFC juga masuk. Kita mau training 2 hari, full out training untuk fighter kami. Tekniknya, dan nanti ada evaluasi, terus ada sparringnya. We're ready, let's go. Let's do this. One Pride goes to Singapore. Saya yakin masih banyak juga fighter-fighter di luar yang belum di One Pride. Tapi dari yang saya tahu, ya saya sangat happy dengan pilihan jatuh terhadap 6 fighter ini. Dan itu menurut saya pilihan terbaik yang kita tahu pada saat ini. Jadi kalau misalkan yang belum tahu, ya ikut aja bareng kita. Tapi sampai saat ini saya yakin karena ada yang emang striking, habis itu ada yang grappler, ya kurang lebih yang begitunya. Tapi saya happy. Jadi emang ini adalah yang pantas mewakilkan saya putusan dari Indonesia untuk berlatih di Singapura. Karena pengen juga di sini ya. Selain menimba ilmu juga nambah pengalaman. Mana sih ya? Leadership point ya. Lagi makan malam luar biasa. Pak Adi Sera makannya gila banget. Kami yang kewalahan. Luar biasa. Sampai Singapura langsung istirahat. Oh ternyata enggak. Sampai di Singapura banyak lagi kegiatan, schedule-nya padat. Sekarang kita sudah di Hong Kong Street. Ini hari pertama kita akan berlatih di Singapura. Bagus juga bro. One. No pressure, right? How you put your placement. Let's go! Hey! Push! Last 10 seconds. Push! Let's go. Harder! Go! Go! Finish strong! Jadi untuk sesi yang pertama tadi ya teman-teman ya, champion kita udah latihan latihan boxing. Jadi tadi ada shadow boxing kayak tinju-tinjuan gitu lah. Untuk sesi kedua ini walaupun tadi pagi latihan berat ya, masih ada juga di sesi kedua. Sesi kedua ini ada latihan grappling, tepatnya latihan jiu-jitsu. Pertama-tama saya kira mereka cuma drill aja.
refreshment dulu aja karena kan paginya udah berat ya. Ya ternyata habis drill ini ya mereka memang dia train dulu deh kali. Jadi ya habis drill tadi ya ternyata mereka rolling tuh yang kayak ganti-gantian kayak sparring gitu ya dalam jiu-jitsu. Dan itu saya tahu capek banget. Yes, it's good. It's good to blend it. It's good to blend the MMA and the jiu-jitsu. It just depends on the rules you're fighting under, what you're gonna use. You know, but you need to know the different techniques for the different game plans. Sometimes it's the jiu-jitsu game. Sometimes it's MMA. So with the MMA, I feel it's more. You can mix it up more with the striking and the different scenarios that will come from the different positions that we apply. Saya sangat kasihan juga ya, kita sama-sama berangkat bareng mereka, tapi ketika sampai kan sempat latihan juga ya, mereka tetap nggak capek, nggak ngeyel ngomong, aduh pengen istirahat segala macam, dan mereka udah mulai mengikuti latihan ringan ya. Insya Allah besok akan ada yang berat ya. Tapi dengan kayak gitu seneng juga. Wah ternyata orang yang ini kita satu tujuan ya, emang sama-sama pengen bawa nama baik Indonesia. Ya, jadi ya capek ya udahlah, capek biasa. Tapi nggak ada yang satu pun yang ngeluh. Ya seneng aja hatinya. Rest, guys. Get on the wall. Lumayan, You wanna roll? luar biasa. Let's go in the middle. Ini jadinya kalau misalkan sesi yang kedua ini ya kalau kemarin itu hanya grappling aja, kalau misalkan sekarang ini gimana caranya membuat menjadi all round fighter. Jadi gimana teknik dari grappling sama jiu-jitsu dipakai juga di MMA ini. Jadi ya dari tadi udah striking, sekarang ada takedown dan kalau misalkan dilihat di sini apa jiu-jitsu ya pengaplikasiannya. Nah ini untuk ini fighter kita dilatih sama ada coach namanya Luke Adam. Dia itu terakhir pengalaman udah 10 kali MMA belum terkalahkan. Jadi dia ngajarin gimana jiu-jitsu atau grappling itu bisa dipakai di MMA, nggak hanya mukul-mukul terus. Dia juga berpengalaman sih. Dan dia juga di jiu-jitsu sendiri dia udah brown belt kalau nggak salah. Training session we did a lot of basic warm-ups. We did a lot of passing for jiu-jitsu scenarios and mixed martial arts scenarios. So different types of passing with no strikes involved and with punching and with strikes involved. Jadinya tadi sempat udah rolling sama semuanya. Ya udah semuanya si coach terus teman-teman sparring di sini ada Juggernaut yang wow luar biasa masih kecuali satu terima saya waktu di final kita dapat. Jadinya dia pas Rengga dia nggak mau, takutnya luka masa lalu waktu di final jadi kenyataan, kita nggak mau nih. Berarti kan sekarang gagal move on istilahnya. Dog fight. You know, maybe I can get it. Always one Pride fighters. They have a good grappling level. They have good ground game. They know submissions. They know how to do takedowns. I was very impressed with their level of grappling. They go to their side. Your top arm. I rolled with some of the one Pride fighters. Renga here, I think he's a smaller. I didn't roll with him. Swarty. I saw him rolling with Rahul, and yeah, Rahul's our lightweight, 70-kilo guy. And he's a beast. He has some MMA fights. He's undefeated. He's won gold medals and different medals in grappling tournaments. And I saw Swarty going back and forth. He's giving Rahul trouble, and he's a much smaller. I think he's your flyweight, So that's obvious. His skill level is very high. Because even me myself, I have a hard time with Rahul. He's my student, but he's hard to deal with. So a smaller guy, even than me, was doing very well with him. So I was very impressed with him. Renga, I got to actually roll with Renga.
And same, I look at him, he looks like a smaller guy, but he was the one attacking me. I was very impressed. He had me stuck in a lot of different submissions. I was just a little little too big, a little too experienced. I was able to get out, but his game was very good. He didn't let me do anything to him. He was very experienced, very knowledgeable in the ground. Linda, yeah, I thought I could, play with her, and I thought she wasn't a problem, but she came the closest to, choking me. She was choking me a bunch of different times. I could barely get out. I still had to just tough it out, but she was on the attack in good shape. She had good techniques. I would try to do some things, and she knew what I was doing. She wasn't gonna let me do it. So, yeah, she's very good. All these guys are very good. The girl, yeah, they're all very, very good level. I'm very impressed. Hari ini banyak yang muji. Alhamdulillah champion gua dipuji terus. Hebat. Paul itu melawan udah 3 kali medali perak di SEA Games dalam tinju. Dan tadi lumayan dia kan emang tinju, sedangkan Paul kan atlet MMA kita. Ya, jadi ya karena tadi Rizka Paul sakit, ya kita buat sparring tinju. Lawan tinju beneran yang udah 3 kali dapat Asian Games medal. Ya, kita pikir dulu. Kita lihat Paul itu udah berapa kali dia sudah menang, terus waktu dia masuk defend belt dia sudah defend. Dan dia juga ambassadornya One Pride kita. Let's be honest, he guy is so slick, man. Yeah, cool. Semuanya bouncing around, senyumnya. Tapi dia masuk octagon, he is off. He's in your face, man. So, yeah, he's our champion. Harus pilih dia. Drop the bomb. Rapi. Ya betul, tangan di atas. Siap Perry, tangan kanan siap Perry. Siap Perry, tangan kanan siap Perry. Linda walaupun lawannya adalah profesional, ya, kalau misalkan dilihat dari tandingnya tadi, saya bilang poinnya sih kayaknya Linda leading ya, poinnya Linda leading. Tapi kan tadi kita tidak main poin untuk mengetahui apa kelemahan kita dan bisa memperbaiki ke depannya. Ya, tetapi Linda dari pertama datang memang udah kita prediksi susah. Relax. Siap blok, siap belas. Tapi, ya betul. Dari jam. No comment. Oke, udah. Linda udah 2 kali masuk octagon, 2 kali dalam 1 menit. Udah habis oponennya. Kenapa enggak? She's the best lady fighter we got. Kalau anda mau, if you can go in the octagon with Linda, please, come on, let's see you do it. Seru banget ya, dapat partner cewek yang bagus banget dari Singapura, dari camp Juggernaut Fight camp. Saya jadi termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Tadi saya sempat berkomunikasi sama partner sparring saya tadi.
kekurangan saya apa aja, karena dia memang pro fighter boxing di Singapura. Keren. Ya, harapan saya tentu kalau misalkan ya pengen lihat aja Indonesia tuh dipandang di ya tidak aja di kita aja, tapi pengen dipandang di luar juga. Masa Thailand yang negara tetangga juga bisa udah dikenal dengan praktek boxingnya, tapi kita juga banyak sebenarnya yang bisa, dan saya yakin ya populasi total Indonesia 230 juta, masa nggak ada sih jago-jagonya. Pasti ada MMA, pasti bakat itu ada ya, tapi bagaimana cara pengembangannya dan apakah ada tempat karirnya, mungkin itunya belum terlihat sebelumnya. Jadi itu rencananya adalah membuat ya bersama-sama ya, tentu nggak bisa kerjain sendiri, tapi gimana caranya membawa MMA ini bisa dikenal di luar Indonesia. Tapi harus ada suatu langkah besar kalau misalkan tetap di dalam negeri aja ya, kita terkenalnya di situ aja. Tapi kita pengen big leap lah.